Kata ulama tasawuf, salah satu yang merusak hati itu adalah kalau kita mengetahui sesuatu kemudian kita tidak amalkan. Seperti tadi, kita sudah tahu fadilah daripada salat sunnah badal isya. Kemudian dek tagawi ya, maka itu akan mengiris hati kita, akan merusak hati kita sedikit demi sedikit. Nah, untuk itulah apa yang menjadi ilmu kita yang sudah kita dengar dari para guru-guru kita, para tuan guru kita, sila tapadalak sana'am dikir. Insyaallah orang yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena untuk menghadiri satu pengajian itu sulit. Sulit atau betul? Sulit atau mudah? Lamun darak gendang belik aja dia tahu lah berundang ni. Ni dek man datang gendang belik wapada topon dia sedih langan. Nah, tu balik maksud dia. Burung sembahyang asar. Ya naudzubillah min dzalik. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, imam kita Imam Syafi'i pernah berkata, ya, pernah berkata, tidak ada sesuatu yang paling afdal setelah fardu itu kecuali thalabul ilmi. Ndek nara apapun niki si paling utama, si paling afdal setelah fardu itu kecuali menuntut ilmu. Ya, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Nah, jadi menuntut ilmu sangat penting. Wajib tiba ita selaku teniki. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan ukuran umur untuk orang menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, bahkan sebagian ulama menafsirkan mahdi niki leman dalam tiang. Leman dalam tiang. Bagaimana cara kita menuntut ilmu leman dalam tiang? Masih kode. Nah, itu kata ulama kita, ibunya memperkenalkan sesuatu itu kepada anaknya yang ada di dalam perut. Nah, karena anak dalam tiang niki, ibu-ibu paham dia. Jadi anak-anak yang di dalam perut yang diajarkan atau diberikan pelajaran oleh ibunya tatkala dalam kandungan, laun niki setelah keluar niki tingkat pemahamannya niki 10 kali lipat dibanding dengan anak-anak yang tidak pernah diajar dari dalam perutnya. Ya, mengajar dalam artian memperkenalkan. Misalnya akan debetian ibu-ibu niki, akan debetian perkenalkan tipe anak le dalam tian niki nearen apel. Nah, ngono kira-kira nih. Nih atau bapaknya. Ya, bapaknya memperkenalkan ini namanya salak, nah, ini namanya rambutan, ini warna hijau, ini warna kuning. Atau baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi apa yang kita perkenalkan anak kita sejak dalam kandungan, itu tingkat pemahamannya setelah lahir itu kata ulama 10 kali lipat dibanding dengan anak-anak yang tidak pernah diperdengarkan Al-Quran. Ya, coba digita ibu-ibu. Digita bahasa bagus kelihatan ini. Serius niki nggih. Nah, serminang di dalam kehidupan kita ibu-ibu. Jadi biasanya niki anak seorang penyanyi biasanya jadi penyanyi. Itu tundek niki. Nah, karena tatkala hamil ya bedangdutan. Ya.
di TikTok. Nah, jadi anaknya lahir lebih cepat paham dangdut ketimbang ngaji. Ada ibunya penyanyi pop, anaknya lahir lebih cepat paham lagu pop. Ada ibunya hafal Al-Quran 30 juz. Atau misalnya rajin ngaji pada waktu hamil dikit. Maka kecenderungan anak itu nanti setelah lahir dia senang terhadap Al-Quran, atau minimal senang mendengarkan Al-Quran. Nah, mulai dari sekarang ibu-ibu Diki yang hamil-hamil, nih ibu-ibu yang hamil-hamil, atau santri-santri nanti setelah menikah, lalu dendek menikah lagi dulu Niki. Baru tamat sanawiyah merari, baru tamat aliyah merari. Nah, laun dulu Niki, perbanyak ilmu kita dulu baru menikah. Imam Abu Hanifah, ini khusus bagi para santri niki. Imam Abu Hanifah mengatakan bagi para santri atau penuntut ilmu, jadi pertama fokus pada ilmunya dulu. Dende gawe silain-lain. Nih, dende gawe silain, apalagi bertiktokan ke apa ke berdagang misal, stop dulu. Nah, stop dulu niki. Jadi fokus kepada pelajarannya. Baru setelah banyak ilmunya, kata Imam Abu Hanifah, cari usaha. Ya, cari ma'isyah. Cari apa namanya? Makanlah begitu. Kalau sudah terasa cukup, terutama bagi laki-laki, baru mencari pasangan. Nah, jangan tatkala sekolah cari pasangan. Burung tamat sekolah. Nah, itu urutan-urutan dari ibu-ibu. Fokus pada sekolah dulu, pada waktu sekolah. Nah, setelah tamat belajarnya, kuliah ke sampai S1, ke S2 atau S3 dan seterusnya, baru cari penghidupan, cari rezeki. Setelah cukup rezeki itu baru cari istri. Nih, banin nih. Paham kan nih? Santri. No, paham ke? Tuh, ada tulisan itu, an-najahu la ya'ti minal kasal. Jadi, sukses itu tidak datang dari kemalasan. Tuh. Jadi, sukses itu harus dari kesungguhan. Ya, dari kesungguhan dari awal. Nah, untuk itulah bagi adik-adik tiang, anak-anak tiang, para santri, santriwati, jadi fokus dulu pada belajar di pondok kita ini. Pondok apa namanya ini? Oh, Darun Nahdlatain. Oh iya, arah Darun Nahdlatain. Tabarukan. Mal-mal kata orang tua aja. Sama di pondok tiang juga namanya Darul Hijrah. Mengambil mal-mal. Ya, mal-mal dari Madinah Al-Munawwarah, yaitu tempat hijrahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.